pikir banyak denai dulu. Kau dapat mana kapalengan. Tak sai jantung di lagunya indah serupa orang nan lamoy. Ketemu lagi di channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Datuk Merantau Masih Sesuaikah dengan Adat Minangkabau? Ini hal yang sudah lama penulis renungkan. Apa cocokkah seorang datuk merantau? Sementara kaum yang dia pimpin tinggal jauh darinya. Padahal seorang datuk adalah panutan kaum. Sebagai pemutus sebuah perkara, sebagai pengambil keputusan kaum, sebagai pengatur hulayat dan harta pusaka tinggi sebuah kaum. Satu lagi datuk harus membina anak keponakan. Dengan posisi jauh di rantau apa seorang datuk masih bisa melaksanakan kewajibannya? Padahal kita sangat paham kehidupan di rantau. Menuntut seorang datuk untuk ekstra berpikir dalam menjalankan kehidupan keluarganya. Kehidupan kota yang sangat mobile dan berat, akan menguras tenaga dan pikiran sang datuk. Karena kehidupan kota lebih berorientasi materi dan simbol-simbol duniawi yang sangat bertentangan dengan adat Minangkabau. Penulis pun tidak menutup mata akan kebutuhan hidup keluarga sang datuk. Tapi dari zaman dulu kita sudah sama-sama mendengar, setiap pengangkatan datuk selalu diberikan sawah panggadangan. Apa itu sawah panggadangan? Yaitu sawah warisan untuk seorang datuk di suatu kaum, untuk meringankan beban kehidupan sang datuk. Karena sebagian hari-hari sang datuk akan tersita untuk mengurus permasalahan kaumnya. Penghulu adalah rajo dalam nagari. Katonyo didanga, pangajarannya dituruti, maanjuang jauh manggan tuang tinggi. Sebagaimana kita ketahui datuk merupakan gelar adat tertinggi di Minangkabau. Seseorang ketika sudah diangkat menjadi datuk oleh suku atau kaumnya ditempatkan pada posisi yang terhormat dan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar terhadap sanak kemenakan atau kaumnya. Sebagai pemimpin adat, seorang datuk jamaknya tentu harus mengetahui dan mengerti serta memahami nilai-nilai adat. Layaknya ulama yang juga harus paham akan nilai-nilai agama. Ada fenomena yang kurang bagus berkembang di Minangkabau saat ini. Masyarakat dalam mengangkat seorang datuk, lebih banyak mencari perantau yang sukses dan mapan secara ekonomi. Yang penting calon datuk bisa membiayai semua keperluan pengangkatan datuk. Jadi di sini kelihatan masyarakat lebih mementingkan prestise dan nama. Tapi masyarakat lupa fungsi datuk yang sebenarnya di tengah kaum. Kita mungkin harus menoleh ke belakang. Kita belajar sejarah orang Minangkabau merantau. Kebanyakan orang Minangkabau merantau adalah saat bujang ketek, atau saat dia masih muda. Rata-rata dari mereka jarang yang mengerti apalagi memahami tentang adat istiadat Minangkabau. Tahu-tahu setelah dia dan sukses di rantau orang, kaumnya meminta dia menjadi datuk. Apakah hasilnya akan maksimal untuk suatu kaum? Untuk memenuhi kebutuhan materi suatu kaum mungkin dia bisa. Tapi untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala kaum, wallahualam, sama saja kita menyerahkan suatu pekerjaan kepada seseorang yang bukan ahlinya. Kalau pada zaman dahulu, tujuan seseorang diangkat menjadi datuk ada aturan yang jelas dan sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Walaupun motif harta pusaka sering mengemuka, akan tetapi tujuan jelas. Faktor pendukungnya pun kuat, seperti datuk yang diangkat umumnya berdomisili di kampung. Begitupun dengan sanak kemenakan yang akan dipimpinnya. Harta pusaka yang akan dikelola pun tersedia. Jadi fungsi datuk maksimal dan sesuai dengan amanah yang dijunjung sang datuk. Datuk merantau ada juga nilai positifnya. Mereka lebih intelektual yang berorientasi ekonomi dan pendidikan dalam membina anak keponakan. Sedangkan untuk peran-peran lainnya seperti pembinaan sanak kemenakan dan pengelolaan harta pusaka sangat sulit diharapkan.
Karena sebagian dari para penghulu belum tentu tahu sampai di mana batas ulayat kaumnya serta berapa jumlah sanak kemenakannya. Karena terhalang oleh domisili sang datuk yang jauh di rantau. Saat ini masyarakat harus mengembalikan cara-cara pemilihan datuk seperti zaman dulu lagi. Jangan mengangkat datuk, karena ekonomi, pangkat dan jabatannya, apalagi domisilinya jauh di rantau. Kita harus ingat satu falsafah orang Minangkabau. Rajo Bajalan Jo rakyatnya. Datua Bajalan Jo kaumnya. Artinya seorang pemimpin harus hadir di tengah orang-orang yang dia pimpin, agar fungsi dan tugas pemimpin tersebut bisa paripurna terlaksana. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa diambil nilai positif. Sampai jumpa lagi di kisah yang lain, dan di channel yang sama.